Kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan luas permukaan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, berarti tahu yang dipotong itu luas permukaannya lebih banyak dibandingkan tahu yang utuh. Sekarang mana yang lebih luas permukaannya, gula berukuran butir kasar atau gula yang berukuran butiran halus? Ya tentu yang lebih luas permukaan gula yang butiran halus. Mana yang lebih mudah larut, gula yang berukuran butir kasar atau yang berukuran butiran halus? Ya tentu jawabannya yang butiran halus. Kenapa? Karena bidang kontaknya lebih banyak dibandingkan butiran kasar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif untuk menghasilkan suatu perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat atau waktu reaksinya itu semakin pendek atau laju reaksinya akan semakin meningkat. Kemudian faktor yang keempat adalah katalis. Jadi kalau secara definisi adalah katalis adalah fungsinya mempercepat reaksi, tetapi ada yang terlibat dalam reaksi, ada juga yang tidak terlibat dalam reaksi. Nah, ada dua jenis katalis. Ada katalis yang aktif, kemudian ada katalis yang pasif. Katalis aktif itu apa? Yaitu katalis yang ikut terlibat dalam reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Jadi contohnya pada asam sulfat, pada proses sintesis etil etanoat dari asam asetat dan etanol dengan katalisnya adalah asam sulfat. Itulah jenis katalis yang sifatnya aktif. Kenapa dia aktif? Karena dia fungsi awalnya adalah dia akan memprotonasi gugus karbonil pada asam asetat, sehingga nanti memudahkan alkohol yang bertindak sebagai nukleofil lemah masuk berikatan ke C karbokation. Kemudian ada katalis yang sifatnya pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Jadi contohnya pada karbon aktif atau arang aktif. Jadi ini memanfaatkan sisi atau luas permukaan dari katalis tersebut, sehingga nantinya semakin luas permukaan atau semakin banyak sisi aktifnya, maka reaksinya akan semakin cepat membentuk produk. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Ada dua teori yang berkaitan dengan kecepatan reaksi. Yang pertama adalah teori tumbukan. Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi yang terjadi adalah hasil dari adanya tumbukan antara molekul-molekul yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi, yang menyebabkan terganggunya gaya tarik-menarik alami antara molekul-molekul tersebut. Nah, ketika dia terganggu, maka akan terjadi pemutusan ikatan, sehingga
memudahkan terbentuknya suatu produk yang diinginkan. Yang kedua adalah teori aktivasi. Secara struktural, molekul mempunyai suatu bagian atau gugus yang bersifat labil. Jadi kalau misalnya adalah alkohol, maka gugus yang aktifnya itu adalah gugus OH. Kalau untuk asam karboksilat atau ester, maka gugus yang aktifnya itu adalah gugus karbonil. Kemudian sama juga pada aldehid maupun keton, gugus yang aktifnya adalah gugus karbonil. Jika tingkat energi pada gugus yang labil tersebut ditingkatkan dengan cara meningkatkan suhu, maka akan terjadi reaksi dengan melepaskan kelebihan energi sehingga bisa diperoleh tingkat energi baru yang lebih rendah dan stabil. Nah, seperti pada reaksi berikut ya. Ini adalah merupakan suatu jenis reaksi substitusi. Ini adalah sebelum keadaan transisi. Ini adalah keadaan transisi, kemudian setelah keadaan transisi, kemudian dia terbentuk produk atau terjadi pembalikan arah ya. Oke. Jadi atau terbentuk namanya reaksi substitusi pada senyawa organik. Oke. Nah, dapat Anda perhatikan pada tabel pada grafik pada gambar berikut ya. Jadi inilah proses pembentukan metanol dari metil bromida dengan menggunakan nukleofiliknya itulah berupa hidroksida. Inilah reaksi substitusi ya. Ini merupakan suatu reaksi substitusi. Jadi di sini ada namanya energi aktivasi atau energi minimum yang diperlukan oleh suatu uretan sehingga menghasilkan suatu produk ya. Jadi ini adalah untuk keadaannya seperti ini. Ini sebelum terjadi suatu reaksi ya. Ini masih sebagai reaktan, kemudian ini adalah before ya. Jadi before atau sebelum mengalami keadaan transisi, inilah keadaan transisi. Kemudian ini adalah after atau setelah keadaan transisi, kemudian ini adalah setelah terbentuk produk ya. Oke. Tentu kalau diperhatikan lagi secara cermat bahwa ini adalah dengan menggunakan katalis. Ini tentu dengan tidak menggunakan katalis ya. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke order reaksi. Jadi order reaksi itu adalah jumlah pangkat konsentrasi yang menghasilkan suatu garis lurus atau merupakan suatu bilangan pangkat. Jadi order reaksi itu ada 0, ada 1, 2, 3, kemudian order reaksi tingkat tinggi, kemudian order reaksi semu. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan umum dari laju reaksi atau kinetika reaksi ya. Do A per do T sama dengan min K dikali
konsentrasi A dipangkatkan dengan N.